sejahtera untuk kita sekalian yang hadir di gedung Gereja Maranatha ini, ataupun jemaat yang berada di rumah bersama keluarga tercinta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kita yang Maha Dahsyat, karena kita masih dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Begitu banyak yang kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Suka, duka yang kita lalui. Terutama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi itu tidak mengurangi kepercayaan kita, sukacita kita, kebahagiaan kita untuk merayakan Natal Jemaat GKI Langkai tahun 2020. Bapak Ibu, masa raya Natal yang berbahagia. Adapun tema Natal kita pada tahun ini adalah dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Diambil dari Matius 1 pasalnya yang ke-23. Dan Satgas Natal Jemaat GKI Langkai tahun 2020 mengangkat subtema bagi kita. Di tengah dinamika kehidupan yang sulit, sukacita Natal membangkitkan semangat kerja dan melayani dalam iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang masa raya Natal yang berbahagia, mengawali perayaan Natal tahun 2020 ini, bersama-sama kita akan menyanyikan Mars GKE. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekolah hari Minggu Gereja Maranatha mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa untuk menyenandungkan puji-pujiannya bagi Tuhan. Bapak Ibu, masa raya Natal yang berbahagia, inilah penampilan dari anak-anak sekolah hari Minggu Gereja Maranatha dengan judul Suara Malak nan Merdu. Hari ini malam tenang.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa raya Natal yang penuh berbahagia. Bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Resort GKE Palangkaraya, ex officio Ketua Majelis Jemaat GKE Langkai. Kepada Bapak Pendeta Medior Rapano STH Emin, disilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara, MC, yang memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Jemaat GKE Langkai untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan perayaan Natal atau ibadah Natal umum Jemaat GKE Langkai pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua MP Majelis Jemaat GKE Langkai, Ketua BPP, rekan-rekan BPH Majelis Jemaat GKE Langkai, rekan-rekan pendeta, pentua diakon, dan seluruh warga jemaat di mana saja berada. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat merayakan, memperingati, dan merasakan sukacita Natal di tengah pandemi COVID-19 yang berat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan tema, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Immanuel artinya Allah beserta kita. Inilah inti dari perayaan Natal tahun 2020 ini. Ialah walaupun kita tidak dapat merayakan Natal pertemuan ragawi, tetapi kita akan tetap bisa merasakan sukacita Natal. Oleh karena sebagaimana tema di atas, bahwa Allah hadir, Allah beserta kita dimanapun kita berada. Sehingga demikian itulah yang akan menciptakan damai sejahtera dan sukacita Natal dapat kita rayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bukan hanya kehidupan kita di tengah-tengah perayaan Natal di bulan Desember ini, tetapi Immanuel, Allah beserta kita, akan terus menyertai kita. Terlebih di melangkah di tahun yang baru, tahun 2021 yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah beratnya dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap bersyukur, kita tetap taat dan percaya di dalam Tuhan. Kuatkan iman kita, kuatkan imun tubuh kita. Tetaplah kita beriman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap juga menjaga kesehatan kita. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sampai pandemi COVID-19 ini saatnya akan mereda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Majelis Jemaat GKE Langkai menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah terus mendukung Majelis Jemaat GKE Langkai ini dalam bentuk persembahan syukur kolekte, sehingga Majelis Jemaat GKE Langkai terus dapat melaksanakan tugas program pelayanan yang ada yang kita rasakan. Kami berterima kasih pula kepada seluruh rekan-rekan BPH Majelis Jemaat, MP, BPP, para pendeta, pentua diakon yang telah berperan dalam tugas dan pelayanan selama ini. Teristimewa terima kasih kepada tim multimedia Majelis Jemaat GKE Langkai yang baru terbentuk pada bulan Juli yang lalu, tapi kini telah berkiprah dan berperan penting dalam melaksanakan tugas pelayanan-pelayanan virtual selama ini. Terima kasih kepada kita semua. Akhirnya pada kesempatan ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan
tidak akan pernah sia-sia, akan membawa berkat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya kami sampaikan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembukaan telah kita lewati. Bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Natal. Marilah kita menundukkan hati kita sejenak untuk mengingat kembali kasih Allah yang datang ke dunia melalui peristiwa kelahiran Yesus. Di tengah dinamika kehidupan yang sulit karena pandemi COVID-19, Natal membangkitkan semangat kerja dan melayani dalam iman yang teguh. Dalam suasana kesederhanaan, kita rayakan hari kelahirannya. Kita memulai ibadah kita, jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123, bait 1 dan 2. Selamat datang. Marilah kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Penyalaan lilin Natal. Marilah kita menyalakan lilin sebagai simbol pemberian yang begitu berharga bagi saudara dan saya, yaitu kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati dan hidup kita. Lilin Natal akan dinyalakan oleh yang pertama, Ketua MP, Bapak Selmon Kaaji, Ketua BPP, Penetua Daya Bakti Agara, Ketua Majelis Jemaat GKI Langkai, Pendeta Medio Rapano, STH Emin. Selanjutnya, penyalaan lilin Natal oleh Wakil Ketua II, Penetua Yohanes Mantir. Pendeta Pelayanan, Pendeta Kristinus Unting MD. Sekretaris, Penetua Dullah Penyang. Bendahara Majelis Jemaat, Diakon Robertson Runti.
Selanjutnya, Ketua SPPR Diakon Nopelita R. Usuk. Wakil Sekretaris Penetua Sutilman Tada. Tokoh Jemaat Penetua Andel Matsap. Ketua SBA Diakon Yani Kalsum. Selanjutnya, penyalaan lilin Natal oleh Seksi Keamanan Penetua Rolieter Mihing, Seksi Pembangunan Penetua Rogas Usuk, Seksi Paduan Suara Diakon Pipi Mariani, Seksi Diakonia Diakon Dewi Ngambu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 bait 1 Malam Kudus dan nyanyiin ungkup nomor 21A bait 1 Alem Berasih. Khotbah Natal akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristinus
Unting MDiv. Saudara-saudara, salam. Nas menjadi dasar pemberitaan firman dalam rangka ibadah Natal diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Berdasarkan nas ini kita akan satu judul, Allah beserta dengan kita di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang bersemayam di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih karena Kau rela hadir menjumpai kami manusia yang hina dina di dunia ini. Saat ini kami beribadah dan merenungkan firman-Mu bersama dengan saudara-saudara kami di mana tempat, dengan berbagai macam pergumulan dan harapan. Berkati kami semua, jamalah kami satu persatu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, terlebih untuk menghadapi virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, salam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tahun 2020 ini nampaknya suasana dan juga ibadah Natal yang dilaksanakan sungguh jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja itu dikenakan COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, yang seolah-olah menghancurkan di berbagai sendi kehidupan manusia. Ada rasa takut, rasa khawatir, frustasi, dan berbagai macam rasa lainnya. Dalam situasi seperti ini sangat jelas keadaan kita manusia yang tak berdaya, yang tak mampu berbuat apa-apa. Ataupun demikian, bahwa Natal itu sendiri, bahkan menurut kesaksian Alkitab adalah ini, saudara, bahwa Allah berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah manusia dengan caranya yang unik, yang dilakukan oleh Allah sendiri dan melibatkan banyak orang di dalamnya, baik itu Yusuf, Maria, para gembala, orang Majus, dan juga
yang lainnya. Hanya dalam Alkitablah kita mengetahui satu-satunya Allah yang pernah hadir di dunia ini secara nyata. Hadir dalam rupa insan bayi kudus Yesus Kristus. Tidak ada pada yang lain. Kita bersyukur kepada Allah karena memperlihatkan, memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang berinisiatif, Dia mengasihi manusia, Dia hadir begitu real menjadi bayi kudus Yesus Kristus. Namun hal yang demikian saudara tentu tidak mudah untuk diterima. Apa sebab? Karena dunia ini sejak awalnya telah dipengaruhi oleh dua pemikiran besar yang berlangsung dari dulu, kini, bahkan untuk seterusnya. Pengaruh yang pertama ialah pengaruh pemikiran Yunani, bahwa Allah, Dia yang agung, Dia yang maha kuasa, itu adalah Dia yang jauh di sana, yang transenden, yang tak boleh terhampiri, tidak akan mungkin dapat bisa menyatu, apalagi hadir di tengah-tengah dunia yang dosa ini. Lalu pengaruh yang kedua adalah pengaruh Yahudi, bahwa tidak mungkin Allah itu bisa rendah apalagi menjadi manusia. Itu sangat tidak masuk akal. Karena itu berita Natal, berita sukacita itu hanya dapat diterima oleh orang-orang yang rendah hati, oleh orang-orang yang mencari wajah Allah, yang mencari pertolongan Allah, yang sungguh-sungguh mencari dengan hikmat Allah, dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia, baik dalam pandangan Yunani dan juga pandangan Yahudi seperti yang kita sebutkan tadi. Dan kehadiran Allah itu yang Immanuel itu sesuai dengan tema Natal PGKWI tahun 2020 ini, yang dikutip dari Matius pasal 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah itu yang Immanuel, itu yang hadir menyertai kita? Dalam Alkitab paling tidak ada dua hal penting kenapa manusia itu hadir beserta dengan manusia, beserta dengan kita. Yang pertama adalah untuk mengalahkan roh ketakutan. Jadi kehadiran Allah dalam rupa insan, dalam bayi Yesus Kristus itu adalah dalam rangka untuk beserta dengan kita, untuk mengalahkan roh ketakutan. Dalam catatan Injil Matius pasal 1, ketika Yusuf itu mempertimbangkan segala sesuatu, pada ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Lalu ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Janganlah engkau takut. Ketakutan saudara itu merupakan buah dosa sejak awalnya. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka hal pertama yang menjadi buah dosa itu ialah rasa takut. Adam dan Hawa takut berjumpa dengan Allah. Dan ketakutan itu juga bukannya sekedar takut, tapi dampak negatif dari ketakutan itu saudara. Ketika Allah bertanya kepada Adam, kenapa engkau memakan buah itu? Apa jawab Adam? Perempuan ini yang menyuruh aku memakannya. Lalu ketika Allah bertanya kepada perempuan itu, kepada Hawa itu, kenapa engkau melakukan hal itu? Apa jawab Hawa? Si ular itu yang menyuruh, yang memperdaya aku. Di sini kita melihat bahwa roh ketakutan itu lebih condong kepada hal-hal yang negatif, yang melawan Allah dan selalu berupaya untuk memagar diri, untuk membentengi diri. Dan cara memagari diri, membentengi diri itu
justru mencari kambing hitam. Jadi roh ketakutan yang ada di dunia ini terus berlanjut, saudara, sejak awalnya. Roh ketakutan, manusia semakin sulit untuk peduli pada orang lain. Dia lebih peduli pada dirinya sendiri. Lalu pada sisi lain, pada keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, itu juga adalah bentuk lain daripada dampak negatif roh ketakutan. Takut kalah saingan, takut karena adiknya lebih baik daripada dia, takut karena Allah lebih menghargai persembahan adiknya daripada dia. Dan roh ketakutan itu bermacam-macam lagi di sepanjang kehidupan manusia. Takut rugi, takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan, takut menerima tanggung jawab, takut kalah, takut menghadapi risiko. Banyak manusia menjadi stres dan memilih jalan pintas untuk mengatasi ketakutan. Jadi unsur-unsur negatif yang ada dari roh ketakutan itu menjadikan manusia menyimpang dari Allah. Tidak pada porsi yang sebenarnya apa maksud Tuhan menghadirkan manusia ada di tengah-tengah dunia ini. Menurut catatan yang ada, saudara, dalam Alkitab tidak kurang 365 kali kata jangan takut. Jadi itu artinya bahwa setiap hari manusia selalu diliputi oleh rasa takut. Bermacam-macam rasa takut. Sekarang ini pun kita berada dalam suasana yang takut. Takut karena virus corona dan dampak daripadanya tentu akan menimbulkan hal-hal di sekitar kehidupan kita. Orang menjadi stres, orang bingung, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang takut bila tidak makan, takut kehilangan kerja, takut dan banyak lagi ketakutan yang lain. Demikian pun dalam kehidupan keseharian, demikian pun Yusuf sebagai manusia yang normal dan wajar. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama, Allah beserta dengan kita untuk mengatasi roh ketakutan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu pada ayat yang ke-13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kalimat-kalimat selanjutnya, saudara-saudara, pada ayat 18 1 Yohanes pasal 4, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi sangat jelas bagi kita ialah bahwa ketakutan itu akan menutup gerak, menutup cara berpikir, menutup peluang untuk menyatakan kasih, untuk peduli, untuk berbuat baik kepada orang lain. Pada kisah yang lain mencatat bahwa dalam peristiwa Natal itu di sekitar palungan itu ada sekelompok atau para gembala yang sedang mengembalakan ternak mereka di waktu malam. Mereka berjaga-jaga, mereka juga diliputi rasa takut, rasa was-was bila ternak mereka itu akan diterkam oleh binatang buas atau dicuri oleh pencuri. Jadi semalaman mereka berjaga-jaga. Dalam kehidupan ini, saudara, banyak hal yang membuat kita takut. Namun berita baik dari Natal ini ialah
bahwa Allah beserta dengan kita untuk mengatasi roh ketakutan. Kita yang menerima dan mengaminkan berita Natal ini, kita harus meyakini akan penyertaan Tuhan atas kita. Dan dengan demikian, hal yang kedua, ketika para gembala itu mereka dilenyapkan rasa takut, lalu hal yang berikutnya ialah Allah mengisi kehidupan manusia dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika para gembala itu hanya memikirkan diri mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah untuk memikirkan orang lain. Namun ketika mereka diisi oleh sukacita dan damai sejahtera melalui berita malaikat itu, lalu mereka bergerak, mereka mulai mengasihi, mereka berangkat, mereka cepat-cepat untuk melihat bayi itu berjumpa dengan Yesus, dengan Yusuf dan Maria. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita diisi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah itu, maka tentu roh ketakutan itu dikalahkan oleh roh sukacita. Dan sukacita itu seperti subtema tahun 2020 ini, di tengah dinamika kehidupan yang sulit, sukacita Natal membangkitkan semangat kerja dan melayani dalam iman yang teguh. Para gembala itu bukan hanya melayani untuk memenuhi, melindungi rasa takut mereka, namun sekarang mereka bergerak untuk melayani, untuk peduli, untuk menceritakan, menyaksikan tentang Kristus Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, virus corona ini menjadikan manusia di mana-mana menghadapi situasi yang sulit. Secara global menghadapi atau berhadapan dengan ketakutan. Lalu ketakutan itu meresap di semua pikiran, di semua gereja, di semua gerak. Dan tentu saja hal yang demikian membuat manusia semakin berupaya untuk melindungi dirinya, untuk peduli pada dirinya, untuk mempertahankan dirinya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan melalui berita sukacita Natal itu memberkati kita. Kita diisi oleh sukacita itu dan damai sejahtera itu. Dan dengan demikian kita diberikan kekuatan untuk melayani. Kita memiliki semangat kerja. Kita tetap eksis dalam iman. Damai sejahtera yang Allah berikan itu, saudara, bukan berarti lalu semua keadaan yang ada di sekitar kita akan menjadi damai, akan menjadi tenang, tidak ada virus. Tetap dalam keadaan sedia kalah. Namun satu hal yang pasti, bahwa setiap orang yang telah menerima berita Natal, yang mencari wajah Allah, yang sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini, apapun situasinya. Demikian pun dengan Yusuf, Maria, atau orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa Natal di sekitarnya. Para gembala tetap mereka sebagai gembala. Yusuf dan Maria sebagaimana mereka ada sejak awalnya. Yusuf ya, Maria. Walaupun mereka tetap dalam situasi yang sulit, pada kali berikutnya mereka harus menyingkir ke Mesir. Kali berikutnya mereka harus kembali ke Israel menghadapi situasi yang sulit. Demikian pun para gembala itu, kita yakin bahwa mereka juga tetap dalam keseharian mereka menghadapi hal yang sulit. Namun yang luar biasa ialah bahwa Tuhan beserta dengan mereka, Immanuel. Bahwa Tuhan yang sama beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah beserta dengan kita. Apapun situasi yang ada di sekitar kita, walaupun kita dalam ibadah Natal atau suasana Natal yang berbeda dari tahun
tahun sebenarnya. Kita tidak berjumpa dalam gedung gereja yang wow, yang luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti mengurangi arti makna, arti penyertaan, arti pertolongan dan berkat Allah. Pertolongan dan berkatnya tetap sama menyertai kita. Justru dalam situasi yang real ini semakin kentara makna penyertaan Allah itu. Yang penting kita menerima diri. Kita membuka diri, kita menerima sebagaimana kita ada. Mengikuti pola yang Allah tetapkan, bukan pola dan cara berpikir kita manusia yang terbatas, yang tidak memungkinkan Allah itu hadir di tengah dunia ini, yang tidak memungkinkan Allah itu beserta dengan kita. Tapi dengan menyerah atas apa kehendak Allah, meyakini apa yang Allah lakukan itu yang unik, yang tidak masuk akal itu, disitulah kita membuka diri, semakin menghadirkan benar ya dan amin, Allah itu beserta dengan kita. Saudara-saudaraku, selamat menjalani kehidupan ini, berhadapan dengan tantangan dalam situasi yang sulit, virus corona 19 ini. Namun dalam iman kita mengasihi, kita tetap ada dan meyakini penyertaan Tuhan itu. Buang khawatir yang berlebihan, karena kekhawatiran yang berlebihan itu hendak menyatakan bahwa kurangnya kita percaya kepada Tuhan. Dan kurangnya percaya kepada Tuhan itu sekali lagi menutup hal-hal yang luar biasa, kasih yang tidak bisa diekspresikan dengan baik. Dan kasih yang tidak bisa diekspresikan dengan baik itu karena ketakutan. Tuhan memberikan kita keberanian menyertai saudara dalam setiap gerak, harapan, kerja, perjuangan hidup ini. Menang bersama dengan Tuhan karena penyertaan Tuhan dan kesediaan kita disertai oleh Tuhan. Selamat Natal saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan menyertai, memberkati kita. Immanuel, Salam.
Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Pujian kami kepadamu ya Tuhan, Yesus Sang Juru Selamat. Tidak berhenti Engkau memberikan berkat bahagia untuk kami, termasuk pada setiap kesedihan, keputusasaan, dan kebimbangan kami. Engkau selalu memberi harapan, penyertaan, dan pertolongan di setiap waktu. Termasuk pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah Natal. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Dan dengan hati yang tulus, kami naikkan doa kami kepadamu. Kami mempersembahkan pujian dan syukur kami di hari Natal ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami, menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah malam Natal ini, agar menjadi malam yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Berilah terang pada hati setiap orang, agar menjadi lebih baik ke depannya. Bapa yang baik, kami berdoa, berkatilah kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berilah selalu pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, maupun pergaulan dengan sesama kami manusia, dan di tengah-tengah pelayanan kami. Di tengah kerisauan hati kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah keputusasaan kami, di masa pandemi COVID-19, di masa yang sulit ini, Engkau menyatakan kuasa-Mu, memberi kami pengharapan, pertolongan, serta penyertaan di setiap waktu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran Yesus Juru Selamat kami, yang memberikan pengharapan di tengah dunia yang sulit dan yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan dirimu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia kecuali dosa, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Natal yang boleh kami laksanakan pada tahun ini, yang merupakan kesempatan untuk kami selalu mengingat kasih Allah yang besar melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kiranya hari Natal ini kami mendapatkan kedamaian dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami kehilangan di tahun 2020 ini. Kehilangan orang yang dikasihi karena dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, jagai mereka dan kami semua dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Tuhan, temanilah kami jika pada saatnya kami akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan antusias di dalam iman untuk optimisme bahwa dengan penyertaan-Mu kami akan sanggup menjalani hari-hari yang akan datang. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, dan lebih setia lagi melayani-Mu, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kami mendoakan para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini. Berikanlah para pemimpin bangsa kami hati dan jiwa yang takut kepadamu. Setiap keputusan yang mereka ambil dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tenang, aman, dan damai.
Jadikanlah Indonesia negara yang penuh berkat. Kami mendoakan seluruh umat beragama. Jauhkanlah kami dari sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua dapat hidup rukun dan damai sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah para pemuka agama untuk tekun mengajak umat hidup berdampingan secara damai, saling mengasihi seperti yang Engkau ajarkan. Kami juga mendoakan pemimpin gereja kami dari tingkat majelis sinode, majelis resort GKE, majelis jemaat GKE, serta seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara kami semua. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan perhatian dan pengobatan. Tuhan menolong mereka agar dikuatkan, bahkan disembuhkan dari sakit dan penyakit mereka. Kami berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Nas pengantar diambil dari Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Doa persembahan. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih atas napas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bapa, pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar berguna bagi pelayanan, bagi gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari nyanyiin ungkup nomor 40 bait 1 dan 2, Melekat Dumah Bara Surga. Kristus Yesus datang.
Marilah jemaat berdiri, kita mengakhiri pada kita memohon berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami SPPR Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kami Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami Sekolah Hari Minggu Gereja Maranatha mengucapkan Selamat Hari Natal dan